Sayi'ah ba'da sayi'ah, uqubah tilka sayi'ah. Al-hasanah ba'da al-hasanah, jaza' tilka al-hasanah. Kalau kita melakukan kebaikan dan kemudian kita dapat hidayat dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan yang lain, maka hidayat yang diberikan oleh Allah untuk melakukan kebaikan yang lain itu karena balasan Allah Subhanahu wa taala untuk kita yang melakukan kebaikan sebelumnya. Ya, kalau kita mengaji, maka Allah setelahnya akan memberikan kepada kita hidayat untuk berzikir. Kenapa Allah memberikan kepada kita hidayat untuk berzikir? Karena kita mengaji tadi. Dan nanti kalau kita sudah melakukan ibadah zikir kepada Allah sementara, Allah akan balas dengan hidayat yang lain. Kita diberikan petunjuk oleh Allah untuk bersolawat kepada Nabi. Kalau kita sudah bersolawat kepada, kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu kawan kita, saudara kita, dan seterusnya. Dan maksiat sebaliknya. Kalau kita maksiat, kemudian kita maksiat lagi, mau maksiat yang sama atau maksiat yang lain, maka maksiat kedua itu hukuman dari Allah karena kita melakukan maksiat pertama. Kalau sudah kita melakukan maksiat kedua, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukum kita dengan maksiat ketiga, dan seterusnya seperti itu. Akhirnya terbiasa kita berbuat maksiat. Terus bagaimana kita memutus rantai daripada kemaksiatan? Taubat sama Allah. Taubat dengan sesungguhnya. Nangis kepada Allah, menyesal karena Allah. Merasa bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat tidak akan mengulangi maksiat itu lagi selama-lamanya seumur hidupnya. Maka Allah ganti ya, hukuman yang semestinya mendapatkan hukuman maksiat yang lain, Allah ganti dengan taufik dan hidayat. Allah akan giring dia, akan berikan petunjuk kepadanya untuk cinta kepada ibadah, cinta kepada ketaatan, cinta kepada mengaji dan lain sebagainya. Tapi kalau kita tidak taubat, atau taubat kita hanya taubat sekedarnya, bukan taubat yang sesungguhnya, maka selanjutnya terus akan kita melakukan maksiat demi maksiat tanpa akan kita berhenti daripada perbuatan maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Dan bahaya daripada melakukan kemaksiatan, efeknya, bahayanya besar. Ya, yang pertama jelas kita tidak akan bisa menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menikmati sholat, kita tidak bisa menikmati bacaan Al-Quran, bacaan zikir, tidak bisa tahajud, ataupun dipaksa tahajud tidak nikmat dalam tahajud kita, tidak bisa nikmat sujud dengan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan bisa kita untuk menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Ini hukuman karena kita berbuat maksiat. Ini hukuman yang berat. Manusia kadang-kadang berpikir bahwasanya mereka berbuat maksiat demi maksiat, bahkan banyak maksiat yang sudah dilakukan, tapi mereka merasa dalam kebaikan, hidupnya bahagia, hartanya banyak, ya, rumahnya mewah, mobilnya mewah, padahal mereka maksiat. Mereka merasa dengan itu bahwasanya mereka dekat dengan Allah, tidak diberikan hukuman oleh Allah, mereka tidak mendapatkan murka Allah, mereka merasa Allah tidak marah kepada mereka. Dan mereka tidak sadar bahwasanya sebenarnya mereka dalam hukuman yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hukuman ini mereka tidak akan diberikan petunjuk oleh Allah, hidayat oleh Allah untuk mengaji, untuk tahajud, untuk belajar, hadir majelis ilmu, untuk berzikir kepada Allah, tidak akan merasakan nikmatnya sholat, sujud, ibadah. Ini hukuman yang besar, ini hukuman berkaitan dengan kalau hukuman hartanya terbakar, uangnya dicuri, dijarah, mobilnya tertabrak dan lain sebagainya, itu hukuman dunia, musibah dunia kecil. Kalau ini musibah agama. Ya, makanya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Jangan berikan musibah kepada kami. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita musibah, kepada kami musibah, maka jadikan musibah yang diberikan oleh Allah musibah dalam urusan dunia. Jangan urusan agama, jangan urusan akhirat. Nah, ini hukuman. Belum lagi yaitu tadi
Belum lagi kita maksiat demi maksiat, hukumannya adalah maksiat yang lain, maksiat yang lain, maksiat yang lain. Belum lagi maksiat yang kita lakukan kalau tanpa kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yurisu su'al khatimah. Ini hukuman terbesar. Yurisu su'al khatimah, menjerumuskan seseorang dalam kematian yang su'ul khatimah, yang jelek, yang buruk. Meninggal imma su'ul khatimah sughra wa imma su'ul khatimah kubra. Su'ul khatimah sughra meninggal dalam maksiat, meninggal dalam keadaan mabuk, meninggal dalam keadaan zina, meninggal dalam keadaan narkoba dan lain sebagainya. Su'ul khatimah kubra meninggal dalam keadaan imannya sudah dicabut oleh Allah, meninggal dalam keadaan di hatinya ragu dengan akhirat, meninggal dalam keadaan di hatinya ragu dengan adanya Allah, meninggal dalam keadaan hatinya ragu dengan Al-Quran dan lain sebagainya, dan cukup dengan itu sudah dianggap murtad dan keluar daripada iman, dan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah kubra. Ini efek daripada kemaksiatan. Kalau kita tidak bisa mencegahnya dan tidak bisa bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Nah, jadi melawan hawa nafsu berat, makanya tidak gampang. Oleh karena itu dikatakan oleh Nabi kita kan, Nabi Muhammad SAW, ketika pulang dari peperangan, dalam riwayat peperangan Badar, kemudian Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, raja'tum minal jihadil ashar ila jihadil akbar, jihadun nafas. Kalian pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Jihad apa yang besar? Jihadun nafas, jihad melawan hawa nafsu. Dibujuk, bujuk terus untuk maksiat, dibujuk. Melawannya ini berat. Karena hawa nafsu membuat kita seakan maksiat itu nikmat, seakan-akan maksiat itu enak, maksiat itu bahagia, seakan itu menyenangkan. Padahal hakikatnya tidak seperti itu, tapi hawa nafsu yang membuat kita seperti itu. Makanya termasuk doa daripada salafus saleh, Allahumma ahrimna lazzatal ma'siyah warzuqna lazzatat ta'ah. Ya Allah, haramkan kami daripada kesenangan berbuat maksiat, haramkan, jauhkan. Jangan jadikan maksiat itu kesenangan buat kami. Jadi kalau dia digoda oleh setan untuk berbuat maksiat atau hawa nafsunya membuat dia ingin berbuat maksiat, dia tidak ingin, dia membenci, tidak akan mengakukan, karena dengan sendirinya dia benci. Dan kejerumus satu kali, dia akan kapok untuk melakukannya lagi dari dirinya. Kalau sudah kemaksiatan dibuat oleh Allah, dibenci di dalam hatinya. Dan sebaliknya, uzukna lazzatat ta'ah, berikan kami ya Allah lazzatat ta'ah, kebahagiaan, kesenangan, kelezatan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini artinya melawan hawa nafsu tidak gampang, tidak mudah, tapi harus dilawan. Ya, apalagi talibul ilmi, paling getol, paling semangat setan untuk menggoda talibul ilm. Begitu juga hawa nafsu daripada talibul ilm menggebu-gebu untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, talibul ilm ahwajun nas ila mujahadatin nafs. Paling manusia yang paling butuh untuk mujahadah, untuk melawan hawa nafsu. Ya, berat ya, tapi nantinya kalau terbiasa dilawan akan menjadi ringan. Berat karena di awal aja, tapi kalau sudah kita melawan, tidak mengikuti hawa nafsu kita, akan selanjutnya kita akan mudah. Makanya Sahibul Burdah mengatakan bahwa nafsu katifli in tuhmilhu sabba ala hubbi radai wa in taftinhu yanfatimi. Jadi digambarkan hawa nafsu itu sama seperti bayi yang menyusu, yang sedang menyusu dengan ibunya. Bayi itu menyusu dari semenjak lahir kepada ibunya. Sampai kapan bayi itu menyusu, berhenti menyusu daripada ibunya? Sampai disapi, sampai dihentikan. Selama orang tuanya tidak menghentikan bayi itu untuk menyusu, sampai besar pun akan menyusu. Ya, kenapa kok bisa berhenti? Disapi. Ya, jadi di awal ketika orang tuanya ingin menghentikan bayinya untuk menyusu, di awal berat. Bayi itu bisa jadi sakit,
Bayi itu bisa jadi rewel karena dihentikan dengan segala cara. Ya, bisa jadi bayi itu tidak mau minum susu yang lain, ya kan, diberikan formula susu yang lain tidak mau minumnya. Fi bidayah, berat 1 hari 2 hari berjalan seperti itu. Tapi kemudian mau tidak mau dia akan meminum susu yang lain dan akan berhenti dengan terbiasa 1 hari 2 hari berjalan akan berhenti menyusu daripada ibunya. Ya, ini artinya. Jadi berat melawan hawa nafsu fil bidayah, tapi kalau sudah terbiasa akan berhenti dengan sendirinya. Ya, oleh karena itu, ya mujahadah fil ma'had, melawan hawa nafsu kita di pondok, hawa nafsu yang mengajak kita untuk malas belajar, malas untuk hadir di majlis, malas untuk mutalaah. Itu semuanya hawa nafsu, malas untuk kita ya khidmah, malas atau mengajak kita untuk ya, banyak makan, banyak miza, banyak tidur, atau bahkan hawa nafsu kita mengajak kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa aja kemungkinan itu terjadi walaupun di pesantren, tidak menutup kemungkinan. Nah, mujahadah yang tepat untuk kita praktekkan adalah di pesantren. Ya, kalau di tempat yang mulia ini, kalau di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, yang hanya ada kebanyakan di tempat ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, guru-guru mulia yang memberikan keberkahan di tempat ini, bahkan banyak wali Allah. Kalau kita tidak bisa melawan hawa nafsu kita di tempat ini, bagaimana di luar yang mengkhawatirkan fitnah yang luar biasa, bagaimana kita akan bisa menjaga diri kita? Ya, sekarang ini praktekkan. Kalau kita benar-benar bisa melawan hawa nafsu kita, sebentar, anggaplah seperti seorang yang sedang sakit. Rela orang yang sakit untuk pergi ke rumah sakit, ya, rela untuk membayar. Dan di rumah sakit bukan enak. Di rumah sakit dia akan disuntik, dia akan diberikan obat yang pahit, dia akan diinfus, dia akan diginikan, semuanya tidak ada yang enak di rumah sakit. Tapi kenapa rela masuk rumah sakit? Padahal tahu di rumah sakit tidak enak. Ya, kenapa kok rela? Kok mau? Bahkan membayar lagi karena ingin sembuh, karena ingin nanti pulang dari rumah sakit dalam keadaan sehat. Tidak apa-apa. Ya, melawan sesuatu yang tidak disukai di rumah sakit, 1-2 hari atau mungkin seminggu atau lebih atau kurang, tapi keluar dari rumah sakit dalam keadaan sehat. Harapannya kan seperti itu. Maka begitu juga kalian di pesantren, tidak apa-apa. Berat di pesantren, 1-2 tahun mujahadah, tapi nanti kalian akan keluar dari pesantren dalam keadaan mulia, ya, dalam keadaan diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mulia di mata Allah, mulia di mata Rasul. Itu yang penting. Dan kalian akan mendapatkan hidayat dari Allah selalu, penjagaan daripada godaan setan, dan menjadi orang yang membimbing manusia umat nantinya. Ini yang diharapkan. Jadi sebentar, ya, kita melawan hawa nafsu kita, mujahadah, maka kita akan diberikan pandangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa amma man taha wa athara al hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Barang siapa yang maksiat dan maksiat, melewati batas dan mendahulukan kesenangan dunia, kehidupan dunia, maka ketahuilah fa innal jahima hiyal ma'wa. Letaknya, tempatnya nanti di akhirat akan berada di neraka jahim. Dan wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun seseorang yang dia takut dengan kedudukan Tuhannya, takut kepada Allah, di hadapannya maksiat, bisa aja dia berbuat maksiat tapi dia ingat sama Allah. Tidak. Allah menyaksikan anak, Allah melihat anak, Allah memandang anak, Allah bersama anak. Anak tidak akan maksiat. Khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia mencegah hawa nafsunya untuk mengikutinya. Dia tidak mau mengikuti hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bisyahwat. Ya. Jannah, surga, dikelilingi dengan sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang dibenci oleh hawa nafsu kita. Harus begini, tidak boleh begini, tidak boleh gini, ini haram. Sesuatu yang tidak enak buat hawa nafsu kita. Dan itu adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, huffatin nar bil syahwat. Jalan menuju neraka dikelilingi dengan syahwat kita, dengan hawa nafsu kita. Makanya Sayyidina Isa tadi mengatakan, ya, al jannah tarji'u ila syai'in, kan,
Bagaimana kita masuk surga? Tinggalkan kesenangan dan hawa nafsu. Kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk dan kekuatan untuk kita bisa melawan godaan setan, godaan hawa nafsu kita, dan dijadikan hawa nafsu kita hawa nafsu yang baik yang mengajak kita kepada kebaikan dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kemaksiatan yang sudah kita lakukan diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan membuat kita menjadi lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita diberikan oleh Allah panjang umur, sehat wal afiat fi taatillah wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu membuat kita berakhlak dengan akhlak yang mulia, ilmu yang membuat kita dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi sebab bahagia kita dunia dan akhirat. Ala hadiniya kunya salihah jami'ah syamila bi khairi dunya wal akhirah ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi asharil Fatihah.